Halo semuanya, balik lagi di Jurnal Vita. Jadi hari ini sebenarnya adalah hari terakhir Vita di Malaysia. Karena setelah hampir sebulan lebih Vita self quarantine, akhirnya Vita mutusin buat pulang. Karena ada satu dan lain hal dan Vita emang harus pulang. Vita tahu ini bukan keputusan yang tepat di tengah-tengah kondisi seperti ini, tapi Vita juga udah persiapin semuanya. Vita juga harus lebih aware nanti dalam perjalanan, karena kita tahu kayak itu bakal beresiko banget buat Vita dan buat orang lain juga. Vita dari awal kan emang memutusin buat bertahan dulu di sini, mungkin sampai sebelum puasa atau lebaran. Vita udah persiapin semuanya, dari kayak masker, sarung tangan, terus juga mama Vita juga bilang harus pakai baju lapis, terus nanti juga sampai di sana harus langsung mandi segala macam, bersih-bersih, dan ada cairan disinfektan juga. Terus memang di kondisi seperti ini pulang ke Indonesia itu nggak semudah pulang ke Indonesia biasanya gitu, karena juga ini kan bukan fase pertama lockdown, ini udah fase ketiga lockdown. Jadi dari beberapa minggu yang lalu itu ada beberapa hal yang jadi pertimbangan Vita untuk pulang. Pertama dari segi kesehatan juga, kedua dari segi perkuliahan Vita, karena Vita tahu di saat Vita mutusin buat pulang, segala resiko Vita harus terima. Karena seandainya nanti Vita mau balik ke Johor di saat Malaysia masih lockdown, tentu Vita nggak bisa pulang. Juga yang paling dekat dulu deh, nggak usah balik ke Malaysia. Begitu Vita keluar dari UTM, terus tiba-tiba di perjalanan menuju pelabuhan atau di imigrasi nanti ada masalah, Vita tahu Vita nggak akan bisa masuk UTM lagi, harus stay di luar. Itu emang udah jadi peraturan yang emang harus kita terima. Tapi akhirnya Vita bulat di satu keputusan, Vita harus pulang. Untuk pulang sekarang ini kita harus ngurus surat-surat juga, kayak surat dari kedutaan pertama, terus juga surat izin dari pengetua college, pengetua asramanya, juga harus kayak print tiket. Pokoknya semua surat-surat itu harus di print, itu sebagai surat izin jalan kita. Vita berharapnya sih nanti nggak ada masalah apa-apa di imigrasi ataupun sampai di Batamnya. Vita juga dapat beberapa info dari teman-teman yang udah pulang juga beberapa minggu yang lalu. Kondisi pelabuhan juga nggak serame waktu awal-awal lockdown Malaysia kemarin itu, yang bulan Maret kalau nggak salah. Karena waktu awal-awal lockdown dulu itu bener-bener yang kayak panjang banget antriannya, dan itu bener-bener kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk pulang, karena bener-bener rapat-rapat kayak orang tuh udah nggak ada jaraknya lagi gitu. Emang harus self quarantine di rumah. Itu juga sebenarnya itu bakal kita lakuin gitu loh, karena kita juga pulang memang untuk pulang gitu ke rumah, dan juga kita juga banyak hal yang harus kita kerjain dan selesaikan gitu kan, kayak tugas-tugas segala macam. Terus ya udah gitu, besok hari Jumat kita bakal berangkat jam 12.30 kapalnya. Mungkin kita dari UTM berangkatnya jam 9-an, karena antisipasi kalau misalnya nanti ada masalah di jalan atau segala macam, kita masih punya waktu untuk ngejarin kapalnya. Kita juga pulang sama beberapa teman-teman juga. Ternyata teman-teman kita yang di depan kamar sama yang sebelah kamar kan mereka pulang ke Aceh, ternyata mereka ikut pulang juga. Dan hari ini Vita mau packing, karena dari kemarin sibuk bikin tugas terus. Hari ini Vita mau packing. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 11. Jadi Vita emang ngejarin banget buat packing, karena nanti malam Vita tiba-tiba ada kuis. Jadi Vita harus packing hari ini. Sekarang Vita bakal mulai packing sekarang. Jadi Vita bakal pakai koper ini. Sebenarnya Vita pengen pulangnya tuh pakai koper kecil gitu loh, cuman karena Vita nggak ada koper kecil, jadi ini kayak koper temennya Vita. Vita ada koper yang gede, cuman rodanya itu tuh kayak udah gimana sih, udah rusak gitu. Jadi takutnya kalau bawa barang yang banyak nanti malah ribet kan, karena kita nanti butuh buru-buru. Jadi Vita pakai ini. Terus Vita juga nggak tahu sih mau bawa berapa banyak baju, karena juga nggak tahu nanti bakal stay di rumah sampai kapan. Tapi kayaknya yang pasti bawa baju rumah banyak sih, soalnya kan bakal di rumah juga. Terus ini kita bawa kayak sarung tangan gitu. Sebenarnya Mama kan suruhnya bawa sarung tangan plastik gitu aja kan, cuman Vita nggak ada.
Jadi mungkin ini aja yang bakal Vita bawa. Ini baju jalan, baju rumah, itu kayak celana-celana gitu, sama ini baju muslim. Tapi karena Vita nggak mau baju-bajunya langsung masuk ke sini, jadi nanti baju-bajunya itu bakal Vita masukin ke dalam plastik dulu, plastik dipisah-pisah gitu, baru disusun di dalam. Jadi begitu sampai rumah nanti, koper ini kan kita nggak tahu bakal aman apa enggak, takutnya nanti ada nempel virusnya atau gimana. Jadi nanti koper ini bakal tinggal di lantai 1, yang Vita bawa ke lantai 2 rumah, cuman kayak plastik-plastik yang ada bajunya aja kayak gitu. Jadi kita nanti bakal bungkus pakai plastik ini baju-bajunya, terus baru dimasukin ke dalam kopernya. Kita kayaknya nggak bakal lipat rapi-rapi sih, karena nanti kan bakal di rumah juga. Terus kalau misalnya kusut juga nanti ada setrikaan di rumah. Yang penting semuanya masuk ke dalam koper. Sebenarnya ini plastik sampah sih, cuman karena dia kayak ada aroma stroberinya gitu, jadinya kayaknya oke sih. Terus ini nanti bakal dimasukin ke sini. Ini juga ternyata. Ntar Vita bakal susun ulang sih. Terus Vita ada yang lupa. Vita lupa bawa jilbab dong. Vita nggak tahu deh mau bawa jilbab yang mana. Tapi kayaknya bakal bawa jilbab yang simpel-simpel, yang kira-kira bakal kepake aja sih. Terus karena nanti kamarnya bakal ditinggalin, Vita bakal masukin ini ke dalam lemari supaya nggak berdebu gitu loh. Kaos kaki tadi udah, nggak perlu bawa satu lagi ya. Bawa satu lagi deh, tapi yang Vita bakal pakai ini sih besok biar nggak panas. Ini sama satu lagi yang ini deh. Selesai deh. Jadi di sini ada 4 kantong plastik baju. Ini udah termasuk jilbab, celana, kaos kaki semuanya. Terus di sini ini tempat skincare-nya Vita, tempat makeup. Terus ini ada kapas juga. Kita susun kayak gini. Terus ini Vita juga bawa kayak ini obat eczema Vita kalau misalnya kambuh. Kalau buat di koper ini dulu deh. Jadi Vita bawa koper ini satu sama ransel ini. Nanti dalam ranselnya Vita bakal masukin laptop sama beberapa, kayak Vita bakal bawa buku-buku deh, beberapa kayak ada buku sketchbook, beberapa buku juga yang lain. Terus ini ada masker, ini yang paling penting, pasport, kotak pensil, ini kayak kertas-kertas penting-penting gitu. Terus ini ada dokumen-dokumen gitu juga, ini biasanya kita selalu bawa kemana-mana sih. Tisu basah. Terus ini paling penting sih, laptop terakhir karena nanti Vita masih mau pakai ini. Makanya Vita bakal bawa ini karena ini buku kesayangannya Vita. Jadi ini tuh kayak buku sketchbook gitu. Kita ada beberapa gambar yang udah Vita bikin kayak gitu.
Terus sama ini juga, ini buku kesayangan Vita semuanya. Ini banyak banget, kayak Vita tuh suka gambar-gambar baju gitu loh sebenarnya. Soalnya ini udah hobi dari SMP kali ya, kayak gini. Jadi mungkin kalau misalnya bosan di rumah, capek nugas, mungkin bakal gambar. Kayaknya ini aja sih, tapi kayaknya buku-buku kita nggak bakal masukin ke sini. Kayak buku-buku ini masukin ke dalam koper. Ini kayak barang-barang yang bakal dipakai buat di jalan gitu. Kayaknya hari ini packingannya itu dulu sih, soalnya nanti kan ada kayak sabun-sabun juga, sama sabun muka, odol, sikat gigi gitu. Terus sama juga di situ ada kayak baju kotor, kita besok baru masukin. Kayaknya nggak ada yang dibawa lagi sih. Sebenarnya kita mau bawa barang itu dikit aja, kayak baju-baju, terus kayak beberapa keperluan tuh nggak usah bawa banyak. Tapi kita mikir juga, kita nggak tahu nanti bakal balik ke Johor lagi kapan. Bisa jadi nanti bulan Juli atau Agustus, kita nggak tahu kan, tergantung kondisi juga. Jadi mending kayak beberapa yang emang kita perlu banget, emang kita bawa. Kalau nggak kita emang tinggalin daripada berat-beratin gitu. Terus kita juga nggak tahu ya kenapa kayak ini banyak banget tiba-tiba muncul jerawat. Kondisinya sekarang skincare Vita sama beberapa kayak keperluan gitu banyak yang habis, tapi kita nggak bisa beli. Jadi kita nggak tahu nanti bakal gimana. Soalnya parah banget sih, sampai kayak bintik-bintik banyak gitu. Di sini juga, ini juga banyak banget. Belum lagi kemarin eczema Vita kambuh parah. Ini sekarang udah mendingan, udah nggak kering lagi dan nggak gatal lagi. Jadi karena udah siang, sekarang kita mau makan siang dulu. Kita udah ini tadi kita nitip sama teman-teman ambil free foodnya Vita. Kita makan siang dulu karena tadi packingannya udah hampir 80% selesai, tinggal besok tambah-tambah sedikit aja. Ini hari ini bakal jadi hari terakhir Vita makan free food di UTM karena besok udah pulang kan. Jadi menu hari ini itu ada telur, terus kayak ayam. Kita nggak tahu sih ini kayaknya ayam kurma ya, atau ayam apa gitu. Kita nggak tahu namanya. Terus di sini ada kasih sayur juga, komplit kan. Selamat makan. Oke, sebelumnya Vita pengen bilang makasih banyak untuk dosen-dosen Vita, khususnya PA Vita Dr. Farhan dan fellow asrama. Fellow asrama itu kayak ngurus-ngurus urusan asrama. Terus juga Vita mau bilang makasih untuk pemerintah Malaysia yang udah memprovide kami, anak-anak Indonesia yang tinggal di dalam UTM, provide kami free food. Sebenarnya awalnya kita nggak nyangka kalau kami bakal dikasih free food, yang mana itu kayak komplit dua kali sehari, ditambah snack ditambah susu segala macam. Kita bener-bener nggak expect itu sebenarnya. Sampai di hari ini kita pun masih bisa ngerasain free food itu sendiri. Jadi kita mau bilang makasih banyak. Terus untuk dosen-dosen dan PA Vita, pengurus asrama, kita pengen bilang makasih karena bener-bener kayak siaga banget kalau misalnya ada apa-apa sama studentnya. Juga kayak waktu itu kita sempat pas di awal-awal lockdown kita sempat sakit, tapi mungkin itu karena kecapean, nggak tahu gimana. Kayak PA Vita tuh sampai sibuk nanyain, terus juga PA Vita langsung kontakin yang fellow asramanya juga kontakin Vita. Kayak semuanya pada kontakin Vita gitu. Misalnya bener-bener nggak dibiarin kayak gitu, emang bener-bener mereka bertanggung jawab. Meskipun Vita nggak tahu, mungkin dosen Vita tinggalnya di luar, Vita juga nggak tahu gimana, tapi mereka bener-bener care, bener-bener perhatian banget. Dan dosen-dosen Vita juga nanyain terus gimana keadaan studentnya, sehat apa enggak. Dan sampai hari ini alhamdulillah semuanya baik-baik aja, Vita juga sehat, alhamdulillah. Sebenarnya sedih sih karena kayak hari ini hari terakhir di Malaysia. Masalahnya Vita biasanya pulang
ke Indonesia pas liburan tuh kayak biasa aja, karena nanti tahu bakal balik lagi kan. Nah ini kondisinya kita nggak tahu kapan bisa balik lagi ke sini gitu loh. Terus juga kita nggak tahu, ini harusnya kamar diberesin semuanya karena kan besok tahun ajan baru. Tapi kan ini belum masuk tahun ajan baru, jadi kita nggak tahu nanti kita bakal balik lagi ke Johor untuk kemas-kemas barang atau gimana. Sementara kita nggak tahu lockdownnya bakal sampai kapan. Jadi ya bismillah aja, semoga keadaannya juga membaik, nggak ada lagi yang pasien-pasien positif, semuanya bisa teratasi dengan baik, nggak ada lagi korban-korban jiwa. Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi sama Allah. Oke, sampai segitu dulu video dari Veta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.